gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi cerita tentang pengalaman saya ketika mengurus perpanjangan STR. Jadi kebetulan STR saya itu sudah habis masa berlakunya di bulan Februari tahun 2020. Otomatis ini sudah 1 tahun lebih ya saya telat mengurus perpanjangan STR. Tapi alhamdulillah walaupun sudah telat lama karena 1 tahun lebih, itu tidak menyulitkan saya untuk mengurus perpanjangan STR. Sekarang kita coba masuk ke login organisasi profesi kita, yaitu Hakli. Kita klik saja di Google login Hakli karena saya lupa apa nama linknya. Ya, login Hakli. Tentu saja dengan batu-batu saya, mohon maklum. Ini www.hakli.org.id. Ini sudah masuk ke hakli.org.id. Kita seret ke bawah pelan-pelan. Nah, di kiri, bagian pojok kiri yang paling bawah, kita cari yang login. Ini, login. Ini, login. Kemudian kita klik ya. Sudah masuk ke login box. Bagi kalian yang belum punya username-nya apa ataupun passwordnya, jadi harus registrasi dulu sebagai anggota Hakli. Nih, open link in new tab. Ini udah masuk. Jadi teman-teman diminta mengisi form registrasi sebagai anggota Hakli. Nama lengkap kalian siapa? Misal nama saya Ari ya, gitu ya, Ari. Nomor KTP-nya berapa? 00000. Tempat lahir di mana? Di mana ya? New York. Setelah itu jenis kelamin pria atau wanita, agama Islam. Ke depan tidak ada, gelar belakang AMDKL. Alamat tempat tinggalnya di mana? Status keanggotaannya anggota biasa, luar biasa, atau kehormatan. Biasa saja lah. Anggota daerahnya mana? Misal karena tidak ada New York di sini, kita ambil saja di Jawa Tengah. Periode awal itu bulan kalian masuk kuliah, September tahun berapa? Kalau saya itu tahun 2011, sudah tua ya. Kemudian selesainya saya itu tahun 2014. Bulannya berapa kalian pilih ya. Alamat kantor bagi kalian yang sudah bekerja ditulis di namanya, nama apa, di puskesmas atau rumah sakit. Alamat di mana, kotanya, kota apa. Status kepegawaiannya PNS ataupun non PNS. Setelah itu kalian diminta untuk memilih metode pembayaran di bank apa, email ditulis, kemudian ulangi email. Jadi teman-teman di sini tuh diminta untuk membayar registrasi anggota Hakli itu sebesar 350.000. Kalau saya dulu pilih BNI, setelah itu kita daftarkan. Udah. Kalau teman-teman udah daftarkan, kalian akan dapat di email berupa rincian nomor virtual akun ke bank apa. Nah ya, kalian nanti kalau sudah membayar akan mendapatkan email dari Hakli itu berupa username dan passwordnya. Kalau udah dapat username-nya, tinggal diisi saja. Ini punya saya. Setelah itu login. Sudah masuk ya ke hakli.org.id. Teman-teman klik di CV kurikulum vitae, identitas pribadi. Isi identitas pribadi kalian, foto, nama lengkap, nomor induk, dan lain-lain sebagainya disimpan. Klik simpan ini. Sini ya.
Itu isi pendidikan. Nah, ini sudah saya isi dulu, kita lihat dulu universitasnya di mana, gelarnya apa, peminatan, kemudian simpan. Ya. Tempat kerja utama. Nah, ini kesulitan saya tuh belum sih, dulu sudah pernah mengisi tapi tidak mau tersimpan, entah kenapa. Pokoknya saat saya mengupload dokumen itu susah. Jadi teman-teman kalau kalian tahu gimana caranya mungkin bisa ngasih tahu saya. Kalau data keanggotaan itu sudah otomatis terisi sendiri di web kita. Ini teman-teman kalau mau mengajukan mutasi juga bisa. Yang mau pindah. Setelah itu yang paling penting adalah melakukan P2KB, yaitu kita pilih P2KB, setelah itu pilih borang pengisian. Jadi di sini kita diminta untuk menginput bukti kita melakukan kegiatan. Kalau untuk profesi sanitarian itu minimal 50 SKP ya. Jadi ada 5 kegiatan: pembelajaran, profesional, kemudian masyarakat, publikasi ilmiah, dan pengembangan ilmu. Untuk masing-masing ranah kegiatannya itu, untuk kegiatan pembelajarannya itu bisa berupa seperti ini. Saya sudah coba ringkas, tapi kalau udah salah saya minta maaf. Ini jadi kita perlu minimal 50 SKP. Untuk pembelajaran 7,5, profesi itu 30 wajib dicapai, pengabdian masyarakat 7,5, publikasi ilmiah itu 2,5, dan iptek itu 2,5. Nah, untuk bukti-buktinya yang pembelajaran itu berupa formal ataupun non formal. Untuk formal itu yang kita input bisa berupa ijazah dan transkrip akademik. Untuk non formal itu bisa dari kita ikut webinar atau ikut pelatihan. Nah, itu yang difotokopi sertifikat pelatihan. Jadi bukan fotokopi tapi scanan kalian ya. Nah, untuk profesionalitas ini contohnya seperti kita melaksanakan kegiatan IKL, inspeksi kegiatan lingkungan, inspeksi kesehatan lingkungan. Setelah itu pengabdian masyarakat ya, misal kegiatan pendampingan, bimbingan, pembinaan, pemicuan STBM, percontohan, dan lain-lain. Yang diinput adalah surat tugas, kemudian juga bisa juga dengan laporan hasil kerja. Setelah itu publikasi ilmiah dalam bentuk karya tulis maupun karya ilmiah. Kemudian pengembangan ilmu dan teknologi itu bisa berupa pemanfaatan media lingkungan maupun hasil produksi. Nah, dan sejujurnya untuk kegiatan yang publikasi dan pengembangan iptek itu saya belum terlalu paham yang harus diisi apa, karena saya belum pernah melakukan ini begitu. Kalau karya tulis ilmiah otomatis sudah ya waktu kita dulu kuliah. Pengembangan ilmu dan teknologi mungkin ketika kita, misal kalau saya kan dulu pernah membuat orange diffuser. Apa itu bisa dimasukkan ke sini atau tidak ya? Nah, itu yang masih jadi pertanyaan saya. Karena saya dulu pernah ikut program Nusantara Sehat ya 2 kali. Satu periode pertama itu di Kalimantan Barat, nah periode kedua di Jambi, jadi saya dapat sertifikatnya. Piagam Perhargaan ARI tahun 2015 saya udah dapat ini tuh sebanyak 25 tambah 5 30 SKP. Jadi karena saya ikut dua periode, otomatis saya sudah dapat 60 SKP. Nah, ini saya tinggal masukin saja ke borang pengisian. Ini adalah periode pertama di tahun 2015 ya. Jadi saya masukkan di 2015 sampai 2017. Dan beruntung sekali sekarang itu dari Kementerian Kesehatan, bukan kementerian, maaf, ini adalah Hakli, Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Itu sudah ada Nusantara Sehat kegiatannya. Karena dulu waktu saya mau input itu belum ada Nusantara Sehatnya, jadi saya bingung mau masukin ke mana. Ini untuk masing-masing ranah sudah ada Nusantara Sehat. Kita isi nama kegiatannya, program misalnya program Nusantara Sehat batch 1, tepatnya di Puskesmas
Puring Kencana. Jadi teman-teman harus ini juga perhatikan untuk file yang diupload itu sepertinya sudah ada persyaratannya, namun saya lupa minimal itu berapa gitu, 200 KB mungkin ya, mohon maaf saya lupa. Nggak boleh nggak? Oke. Ini seharusnya saya tidak perlu input lagi karena saya kan 2015 sampai 2020 itu saya sudah dinyatakan selesai. Ini kita lihat, saya itu udah dapat 50 lebih SKP ya dari sertifikat, jadi tidak seharusnya saya menginput lagi. Intinya teman-teman seperti itu diisi di masing-masing kurang pengisian pembelajaran profesional, pokoknya diisi semuanya. Setelah itu kalau udah diisi, dilihat di buku lognya, tuh lihat nih, ini yang dulu ya, kita lihat dulu di detail kegiatan. Kemudian teman-teman cari di rangkuman penilaian P2KB. Dari P2KB kemudian menuju ke rangkuman penilaian P2KB. Nih, pilih periode STR tercatat dari 2015 sampai 2020. Centang semuanya yang di pengajuan, kolom pengajuan dicentang semuanya biar terlihat oleh komisi P2KB. Setelah itu simpan. Nah, beberapa hari kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan hasil pemeriksaan dari tim P2KB apakah diterima atau tidak SKP kalian. Nah, kebetulan saya diterima, dapat 56 SKP. Itu teman-teman klik pengajuan evaluasi. Pilih periode STR-nya. STR saya 2015 sampai 2020. Pilih pengajuannya. Kalau mau perpanjangan STR, pilih rekomendasi. Nah, di sini langsung otomatis keluar 56 karena saya sudah diterima, sudah mendapatkan persetujuan sebanyak 56 SKP. Lalu pilih mau membayar lewat bank apa ya, saya Bank BNI. Setelah itu klik simpan. Jadi di sini itu kita membayar sebanyak berapa ya dulu, 150.000 itu untuk surat untuk menerbitkan surat rekomendasi perpanjangan STR. Kalian dapat nanti virtual akunnya di bawah. Setelah itu kalian bayar di bank. Nah, setelah sudah membayar, kalian teman-teman akan melihat di sini, klik lagi di rangkuman penilaian P2KB. Setelah itu klik di borang penilaian diri. Jadi ini keluar kalau sudah disetujui oleh tim P2KB, ini di tempat kalian sudah keluar ini. Setelah itu klik hasil evaluasi P2KB bahwa yang bersangkutan telah memenuhi nilai SKP sehingga layak mendapatkan rekomendasi untuk memperoleh sertifikat kompetensi. Nah, dari sini teman-teman akan mendapatkan surat rekomendasi. Download surat rekomendasi. Surat rekomendasi re-registrasi. Sudah dapat tanda tangan dari Ketua Umum Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Download ya. Kalian juga harus membayar iuran anggota HAKLI, di mana setiap semester itu harus membayar 240.000. Klik di pembayaran iuran. Nih, jadi saya udah membayar sebanyak ini ya. Ini jadi sebenarnya saya agak bingung kok statusnya yang merah kan belum dibayar. Nah, yang hijau itu sudah dibayar. Dan sebenarnya untuk surat rekomendasi itu sudah saya bayar, tapi saya bingung. Di sini statusnya masih merah. Mungkin error kali ya webnya. Lunasin semua hutang kalian di semua iuran kalian sebagai anggota HAKLI. Udah deh, kalau udah selesai, kita log out. Setelah itu kita masuk ke akun
KTKI. Klik KTKI STR. STR online versi 2.0 MTKI KTKI Kementerian Kesehatan. Klik ini ya, klik STR, ketik kti.kemkes.go.id. Ini tutup saja. Setelah itu teman-teman harus dibaca ini dulu. Foto ukuran maksimal 200 kb, KTP maksimal 1 MB, ijazah 1 MB juga. Jadi harus benar-benar diperhatikan, karena kalau nggak sesuai ukuran itu nggak bisa tersimpan. Dan lain-lain sebagainya ini ya. Di pemohon registrasi baru lulusan dan naik level wajib lulus uji kompetensi dan pastikan sudah memiliki. Oh ya. Jadi intinya sebelum masuk ke KTKI kalian harus sudah lulus uji kompetensi dan sudah punya sertifikat kompetensi. Tutup. Nah, untuk masuk ke akun ktki.kemkes itu teman-teman harus punya email dan PIN. Kalau belum punya, klik belum punya PIN. Lalu diisi semuanya, emailnya apa, misalnya saya ini, terus nomor KTP berapa, namanya siapa, tempat lahir. Setelah itu klik daftar. Nah ya, kalau sudah daftar nanti di email kalian akan dapat akun ktki.kemkes.go.id. Emailnya, isi email kalian, pinnya, captionnya berapa, captionnya dulu tulis ya, 05285. Nah, kalau kalian mau perpanjang STR itu masuk ke registrasi ulang. Lalu perpanjangan, klik perpanjangan. Isi namanya siapa, tempat lahir di mana, tanggal lahir di mana, nomor STR di mana. Lalu kirim. Mohon maaf untuk ini saya tidak bisa ya. Tidak bisa seperti tadi, maksudnya membantu melihat satu persatu karena takutnya nanti ada perubahan di akun KTKI saya. Jadi intinya seperti ini, kalian ikuti tutorial, kalian ikuti apa yang diminta oleh web KTKI ini. Satu itu pengajuan seperti tadi, mengisi identitas diri, validasi dokumen pengajuan. Jadi isi STR kalian itu mau disamakan dengan STR yang lama atau ada pembaruan gitu. Misal kalau kalian kan sekarang KTP-nya sudah ganti, ya otomatis harus mengisi ulang di identitas dirinya di dokumen pengajuan. Lalu membayar lagi. Nah, di sini kalian teman-teman membayar sebesar 100.000 untuk percetakan STR. Dan bayar kalian kan nanti menunggu STR-nya sudah ditandatangan oleh pihak KTKI cetak. Nah, sekarang posisinya saya di langkah ke-6 yaitu kirim STR. Nih, permohonan Anda sudah dikirim. Oke, jadi kalau kita lihat lagi STR saya itu kan kemarin habis di tahun 2020. Nah, ini berlakunya kan 5 tahun. Jadi dari 2020 ditambah 5 otomatis 24. Sementara sekarang sudah di tahun 2021 karena saya mengurusnya di tahun 2021. Untuk teman-teman juga, jadi kalian jangan sampai lupa mengurus hal yang berkaitan dengan profesi kalian supaya tidak kesusahan, kebingungan, dan ketinggalan. Ini juga karena saya kan sudah masuk ke periode kedua istilahnya ya dalam STR ini, jadi saya harus mencoba untuk menyicil dokumen SKP saya harusnya ya. Mungkin itu aja ya dari saya untuk berbagi cerita tentang perpanjangan STR. Semoga ini membantu kalian yang sedang sibuk dan bingung mengurus STR. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.